Oh, jadi dari awal nih Mbak udah minta tolong sama Bu Monica untuk Bunda tanya, udah pernah periksa? Saya bilang belum pernah. periksa kandungan. Iya, periksa kandungan. Akhirnya Bunda transfer uang, akhirnya saya periksa kandungan saat itu juga. Saat pertama kan rata-rata nih Mbak ibu-ibu yang bayinya diserahkan kepada saya ini kan saya mengurus mereka dari di dalam kandungan. Jadi cinta saya itu udah mulai tumbuh pada saat saya merawat dia di dalam kandungan. Jadi ada yang mulai dari 4 bulan mereka hamil tuh udah menghubungi saya, ada yang udah 7 bulan, ada yang udah 8 bulan. Ini Mbak, minggu ini misalnya per minggu gitu karena anaknya udah 12, satu minggu itu bisa sekitar 5 juta lebih. Itu susu aja. Ada Sheikah, ada Dallas, ada Beverly. Sama-sama berjuang ya Mbak ya. Dan juga buat semuanya, termasuk Fania dan juga semua Monica's Angel. Kalau kita bersama, dunia terasa indah. Kau jemput cintaku dan bawa diriku terbang. Hai guys, ini adalah podcast pertama dari Vena Melinda Channel. Wow, ini podcast yang aku tunggu-tunggu dari berapa bulan yang lalu ya. Pengen banget dapet narasumber yang benar-benar inspirasi, bukan yang abal-abal, tapi perempuan yang tough, perempuan yang benar-benar berhati mulia, perempuan yang bisa jadi contoh kita semua bagi perempuan Indonesia khususnya, bahwa kita nggak hanya cantik secara lahiriah, tapi kita juga benar-benar menjadi sesuatu bagi sesama, bisa membawa perubahan, terutama bagi anak-anak kita. Anak-anak yang mungkin dari sebagian orang tidak diharapkan oleh orang tuanya, tapi mereka punya hak. Mereka punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk bahagia, mereka punya hak untuk suatu saat nanti menjadi orang yang sukses. Tapi kadang-kadang kehidupan tidak seindah yang dibayangkan orang. Banyak anak-anak yang gak berdosa tiba-tiba harus menghadapi kejamnya dunia. Siapa yang paling care terhadap nasib mereka? Dan di sebelah saya guys, ada seseorang yang buat saya, meskipun saya baru kenal, tapi buat saya wow. Ini perempuan yang luar biasa, hatinya luar biasa. Jadi saya pengen langsung aja menyapa, dan mungkin guys sudah tahu semua ya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Monica. Kita tos dulu dong. Yeay, perempuan harus apa? Strong. Harus hebat. Mbak Monica apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Vena. Aku seneng banget akhirnya mau meluangkan waktu. Sama-sama. Mbak, gimana Mbak rasanya tiba-tiba dikenal satu Indonesia ini menjadi orang yang berhati malaikat gitu? Rasanya gimana Mbak? Kalau saya pribadi ya Mbak, sebenarnya sih nggak nyangka. Oh. Jadi karena apa ya Mbak? Karena apa yang saya lakukan ini kan sebetulnya saya sendiri juga nggak tahu akhirnya terungkap ke media. Jadi akhirnya semua orang jadi banyak mengenal saya. Bukan hanya di Jakarta aja, akhirnya se-Indonesia, mungkin bahkan di luar itu juga akhirnya banyak yang sebagian yang kenal sama saya juga. Itu buat saya tuh amazing. Jadi ya mudah-mudahan kisah ini nanti yang mungkin akan saya ceritakan bisa menggugah sih sebetulnya, menginspirasi semua sahabat-sahabat saya di luar sana bahwa harusnya ya kita seperti ini. Gitu. Ini bukan bermaksud pencitraan ya, bukan ya? Enggak sama sekali. Tapi pernah nggak dengar ada orang yang kita kan udah dengan hati yang tulus tapi masih ada yang nyinyir gitu? Gimana sikap Mbak kalau ada yang masih punya negative thinking terhadap apa yang Mbak buat sekarang? Sampai detik ini sih semuanya sih tanggapan masyarakat sih positif ya Mbak. Tanggapannya positif, bahkan banyak yang mengatakan kepada saya itu di vlog saya juga gitu, banyak yang bilang bahwa wah Bunda ini malaikat tak bersayap, banyak yang bilang seperti itu. Jadi nggak ada satupun yang negatif nggak? Sampai saat ini sih belum ada ya. Karena memang dari dulu dunia saya memang dunia sosial. Oh, ini bukan baru-baru aja. Udah lama sih Mbak, tapi yang lebih concern untuk masalah bayi baru tahun ini saya. Boleh Sebelumnya diceritain nggak sih apa sih sepak terjang seorang Monica terhadap dunia sosial? sebetulnya saya ini ketua umum dari salah satu ormas perempuan yang namanya Bidadari Indonesia. Jadi saya itu Mbak ketua umum dari salah satu ormas perempuan namanya Bidadari Indonesia. Jadi saya bersama teman-teman itu, dan tahun ini adalah tahun keempat
ormas kita itu. Nanti mungkin bisa Mbak Vena bergabung bersama kita. Jadi Siap. apa yang kita lakukan itu adalah sebetulnya curahan hati seorang perempuan. Bagaimana kadang-kadang kan gini Mbak, kita nih ibu rumah tangga. Iya. Kita ibu rumah tangga. Terus kita ngelihat kehidupan di luar, apa yang kita rasakan dalam rumah tangga itu kan sebetulnya dirasakan juga oleh ibu-ibu di luar sana. Iya, betul. Cuman bedanya mungkin kita dikasih rezeki yang lebih dibanding yang di luar sana. Jadi saya bersama teman-teman akhirnya yuk kita bikin sesuatu, yuk suatu gerakan sosial sih sebetulnya, gerakan sosial. Apa sih yang bisa kita bantu, yuk kita bantu di luar. Sebetulnya itu sih. Jadi saya belusukan bersama teman-teman saya itu udah 4 tahun ini sih Mbak, 4 tahun belakangan ini. Jadi targetnya adalah untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. bentuknya apa? Sumbangan sembako kah atau Sumbangan penyuluhan? sembako juga. Jadi kita lebih ke bentuknya barang ya Mbak ya. Jadi ada beberapa rumah yang banyak yang masuk ke kita, terus banyak yang juga sudah kita renovasi itu rumah. Oh, bedah rumah. Beda rumah Oh ada, iya? ada sebagian. Terus modal usaha, jadi dia telepon ke saya, biasanya sih banyak juga tetangga-tetangga saya, terutama ya lingkungan sekitar lah sebetulnya sih Mbak. Belusukan juga saya sering, karena memang 1 tahun ini hampir kita betul-betul vakum ide dari Indonesia, karena memang kondisi yang pandemi seperti ini. Jadi apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Dulu itu dalam 1 minggu Mbak, kita tiap hari Rabu, itu kita datang ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Misalnya mereka memasukkan nih, datang dong ke sekolah saya potretnya seperti ini, dia kirim ke kita, nanti saya datang ke sana, saya ngasih mereka itu susu, telur rebus dan roti. Wow. Kita kunjungan ke sana. Jadi ini bukan hal yang baru ya bagi seorang Monica untuk concern sama kesejahteraan Iya. sesama ya. Jadi tapi kalau khusus untuk bayi-bayi baru Tahun ini, 2020 iya. ini. Jadi guys ya nggak heran ya kalau nggak ada yang nyinyir karena memang ini bukan kegiatan baru dan ini udah konsisten ya dilakukan ya. Jadi sebetulnya siapa sih seorang Monica, boleh cerita nggak sih Mbak masa kecilnya, apakah memang Mbak itu kan biasanya orang kalau concern terhadap sesama itu karena dulunya waktu kecil saya susah juga atau gimana sih Mbak sebetulnya latar belakang Mbak Monica tuh? Saya ini 3 bersaudara. Saya paling kecil, perempuan satu-satunya. Jadi bisa dibayangin tuh Mbak, paling kecil perempuan satu-satunya, disayangnya saya gimana pada saat kecil saya di rumah. Jadi seperti kristal, bola kristal yang lecet sedikit pasti Fragile. ya. Jadi papa saya tuh yang ini kenapa adiknya nangis kayak gitu. Jadi saya tuh sangat disayang oleh ayah saya. Mungkin karena biasanya kan anak perempuan deketnya ke ayah. Jadi masa kecil saya tuh saya laluin ya seperti yang lain gitu. Tapi yang buat beda, ayah saya tuh selalu mengajarkan kepada saya, hidup ini cuma ada 2 warna, hitam atau putih. Kalau kamu udah konsekuen dengan kamu mau jadi orang baik, ya kamu harus jadi orang baik gitu. Apapun yang terjadi, kalau kamu baik ya kamu harus tetap jadi orang baik. Walaupun untuk jadi orang baik itu kan susah. Nggak semua orang itu kita baik, orang itu pasti cari muka tuh tadi yang kayak Iya, ngomong, pencitraan. bener gak sih, orang baik pasti ada maunya nih. Walaupun itu ayah saya selalu bilang kalau niat kamu udah jadi orang baik ya harus jadi orang baik gitu ayah saya. Jadi nggak boleh tuh warna abu-abu. Kamu mau jadi orang jahat ya jahat. Kalau mau Baik baik karena baik. pengen sesuatu tuh nggak boleh ya. Oke. Dan ayah saya selalu bilang bahwa salah satu yang paling dibenci sama Allah itu adalah orang yang munafik. Betul. Warna abu-abu. Jadi mau hitam atau putih kamu tentuin dari sekarang. Itulah yang semakin hari itu membekas di hati saya. Jadi pada saat waktu masih kecil itu semua ditanya, kamu mau kepingin punya apa sih? Bukan cita-cita ya Mbak, angan-angan. Biasanya kan, saya pengen punya rumah besar gitu. Saya pengen punya pacar yang ganteng atau apa. Namanya anak kecil kan kayak gitu waktu ditanya. Nah pada saat saya ditanya sama ayah saya, pada waktu kecil saya kepengen punya panti asuhan. Itu yang Itu saya. dari kecil tuh? Itu dari kecil. Umur? Ya mungkin umur 7 tahunan lah. Ya ampun. 7-8 tahun. Kenapa kan biasanya pengen jadi princess Nah, gitu ya, iya, artis nah. gitu. Kenapa sih? Karena saya anak paling kecil. Saya kan kalau ngelihat kalau saya datang ke rumah saudara saya punya anak kecil gitu. Mah bawa pulang dia tuh anaknya gitu. Karena saya pengen punya adik, tapi adiknya harus adik perempuan karena saya kan kakak laki udah ada gitu 2. Pengen punya adik tapi adik perempuan. Suatu saat saya juga ngomong ke mama saya, "Ma, saya mau dong, mama hamil lagi kenapa sih?" gitu. Supaya saya punya adik perempuan. Terus kalau adiknya laki ya saya nggak mau, kalau adik laki maunya perempuan kan nggak bisa kata mama. Terus kalau kamu punya adik nanti kamu nggak disayang loh gitu mama ngomong. Saya pikir oh iya benar juga ya kalau punya adik ya saya udah tuh saya hilang tuh saya nggak mau punya adik lagi ngapa nanti saya nggak disayang. Nah akhirnya saya punya cita-cita tuh yaitu saya pengen punya panti asuhan.
Karena pengen punya adik yang banyak. Punya adik yang banyak. Tanpa kekurangan kasih sayang dari orang tua. Iya. Oh, pinter juga ya seorang Monica kecil ya. Oh, jadi dari kecil itu sudah diajarkan bagaimana kita empati. Dan habis itu remaja. Pada saat Masa remaja? masa remaja itu saya paling tidak bisa ngelihat orang susah. Jadi karena pada saat saya remaja itu saya kebetulan tinggal di daerah Selipi waktu itu. Tetangga saya itu yang punya Mong Ami. Jadi saya tinggal di lingkungan yang tetangga-tetangga saya itu punya Mong Ami, terus Politron, nah itu di dekat situlah Selipi. Nah kebetulan waktu itu ayah saya itu ketua RW. Jadi kenal sama semuanya tetangga-tetangga. Suatu saat saya bilang, Papa kan kenal tuh sama yang punya Mong Ami. Boleh nggak Pak roti yang udah dia nggak habis, kan kalau dia jualan kan pasti ada sisa, daripada dibuang, karena kan kalau di toko-toko itu yang nggak habis itu kan pasti dimusnahkan, takutnya dijual atau kayak gimana. Boleh nggak itu buat saya? Buat apa? Kata Papa. Saya mau masukin di kantong plastik, saya mau bagiin tuh di lampu merah dulu kan masih banyak pengamen, masih banyak itu saya mau bagiin. Betul kamu mau kayak gitu, kalau mau Papa ngomong nih sama yang punya. Ngomonglah Papa, besoknya benar kalau setiap jam 6, jam 7 itu mereka datang beberapa dos. Jadi dari beberapa toko, ya rotinya sih masih bagus, cuman yang nggak laku gitu. Jadi malam-malam itu tugas saya masukin kantong plastik, saya cuma masukin tuh saya bagi. Itu yang hanya bisa saya lakukan di saat umur saya ya mungkin SMP atau SMA ya, itu seperti kayak gitu. Jadi itu konsisten ya, keinginan dari kecil, kemudian remaja juga terus dilakukan meskipun skopnya masih sederhana banget. Ya sederhana banget itu. Terus kemudian itu yang paling membuat kayaknya ini it's time nih untuk bikin tadi Bidadari Indonesia ya itu. Itu kapan waktunya? Setelah menikah atau sebelum? Setelah menikah. Oke. Setelah menikah. Jadi kita itu mulai 2016. 2016 saya dan teman-teman saya juga kebetulan semua pendirinya Bidadari ini kebetulan juga suka sosial. Cuman yang jiwa sosialnya lebih membara itu saya. Akhirnya saya jadi ketua umum. Nah semenjak itu saya mulai belusukan. Bukan cuma di Jakarta. Jadi saya udah kemana-mana tuh Mbak, ke NTB, terus ke Jawa Tengah, Jawa Barat gitu kita. Kalimantan sih kita belum. Nah beberapa itu udah kita mulai ada Bidadari Indonesia, Jawa Tengah, terus Jawa Barat, Aceh, itu udah mulai udah ada NTT. Nah dari situlah kita mulai beberapa masukan sosial. Saya suka apa yang bisa kita bantu karena memang kita belum bekerja sama dengan pemerintah. Jadi ya semuanya masih uang kita. Jadi itu benar-benar independen banget. Independen betul. Jadi apa yang Mbak rasakan setelah Mbak keliling, ada di Jawa Tengah, ada di Jakarta, kesimpulannya apa Mbak? Kesimpulannya ya intinya kan kalau kita tarik benang merah, ya masalahnya kan masalah perekonomian. Iya. Dimana kesenjangan sosial yang makin luar biasa. Jadi apalagi sekarang hampir setahun ini nih Mbak. Aduh saya kalau bisa bantu semua juga saya pengen sekali bantu, cuman kan ya kaki saya cuma 2, tangan saya cuma 2 gitu. Jadi saya ngerasa memang ya Allah tuh ngasih saya begitu banyaknya kelebihan gitu. Bukan hanya rezeki, tapi Allah ngasih saya juga waktu di mana saya juga bisa belusukan. Pada saat itu saya merasa ini kayaknya nggak adil kalau saya tidak membantu mereka gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk bilang ke teman-teman saya, yuk waktunya kita bergerak, kalau bukan kita tuh siapa lagi gitu. Saya selalu ngajarkan seperti itu. Ini bisa dibayangkan ya Mbak ya, sebetulnya kan capek ya. Capek. Udah gitu penghargaan juga boleh dibilang kan pasti penghargaan dari Allah lah ya. Iya. Yang Mbak capaikan itu ya, bukan dari manusia lain atau siapapun itu gitu. Ada nggak sih rasa capek kok kita sendirian doang yang bergerak, gimana sih? Apa ya Mbak ya, saya selalu gini, suatu saat itu kita yang namanya perempuan pasti kan ada rasa jenuh, capek. Iya. Itu pernah ada. Saya selalu diskusi gitu ke suami saya selalu bilang, sayang kalau cuman saya yang bergerak kayaknya nggak mungkin bisa kemiskinan itu hilang dari negara kita gitu. Terus saya ini harus gimana gitu. Suami saya tuh selalu ngasih semangat kepada saya. Kebetulan juga saya ketemu suami juga yang luar biasa dan sangat mendukung gitu Mbak. Selalu suami saya tuh bilang kayak gini, kamu jangan pernah capek berbuat kebaikan gitu. Karena Allah aja tidak pernah capek ngasih kita rezeki. Betul. Nah jadi suami saya selalu, kalau dia udah bilang seperti itu, semangat saya muncul lagi. Terus beberapa hari yang lalu Mbak, saya juga sempat ketemu dengan Menteri Sosial gitu. Saya juga sempat cerita gitu. Memang sebetulnya Menteri Sosial ini kan juga
luar biasa juga gitu, dan yang diuruskan bukan hanya satu skup kok, semua. Jadi saya juga disarankan untuk bikin juga suatu kegiatan, terus saya juga disarankan juga untuk bekerja sama dengan pemerintah terkait. Mungkin di daerah-daerah itu kan pasti ada juga, karena kalau udah kementerian itu kan udah satu Indonesia. Nah, dan di bawah dia tuh masih ada dirjen, masih ada prosedurnya kan juga harus melewati itu semua gitu. Jadi dia Pak Menteri sangat mendukung sekali sih kegiatan, dan Pak Menteri juga bilang kalau bisa digiatkan lagi orang-orang seperti Mbak Monica supaya kerjaan kementerian ini bukan hanya dia sendiri, kan ini sebenarnya juga tanggung jawabnya semua ya Mbak ya, masalah kemiskinan bukan cuma tanggung jawabnya Menteri Sosial gitu. Itu kan menteri itu kan sebenarnya kan hanya jabatan yang dia tanggung. Dan Pak Menteri ini kemarin juga bercerita dia juga jiwa sosialnya juga tinggi. Dia juga cerita kepada saya dan dia juga sangat mendukung. Jadi saya juga cuma minta bahwa kita sih nggak minta apresiasi macam-macam sih Mbak. Saya pribadi juga nggak minta apresiasi seperti apa. Cuman saya minta tolonglah pemerintah setempat gitu. Karena kan banyak juga kasus-kasus kemiskinan yang saya lihat gitu kan. Itu kan nggak semuanya juga ada di Jakarta. Emang saya tinggal di Jakarta. Yang lebih banyak kan yang di luar Jakarta. Dan itu belum semuanya saya datengin Mbak. Karena kalau datang ke satu tempat aja itu aja udah kompleks gitu loh permasalahannya. Nanti kapan-kapan ya Mbak kita turun bareng ya Mbak gitu. Siap. Kebetulan kan Mbak Vena banyak waktu longgar nih sekarang. Nah, ayo kita gitu. Dan juga Mbak Vena 2 periode udah Mbak, jadi cukup tahu juga lah gimana pemerintahan, bagaimana ini kita harus kemana gitu. Kalau saya kan orang awam yang di luar, jadi mungkin juga itu kendalanya. Jadi saya nggak tahu nih kalau kayak gini saya harus kemana ya. Jadi akhirnya kalau misalnya ada masalah, seperti satu contoh waktu itu saya ke daerah Sragen, Jawa Tengah, itu ada satu anak perempuan itu yang satu badan itu kebakar. Terus dia udah berusaha minta jalur untuk dibantu, cuman kan bingung juga, dia kan orang susah kemana. Dia nanya kepada saya juga bingung kemana gitu, karena ini orang harus segera ditolong. Akhirnya ya pertolongan pertama ya saya bantu dia gimana caranya supaya penting dia sembuh dulu atau apa yang perlu ditolong. Nah itu yang saya lakukan pada saat itu. Tapi setelah itu akhirnya dinas sosial juga akhirnya membantu. Jadi kalau nggak salah udah 3 kali atau 4 kali dia dikasih plastik juga. Saya belum sempat nengok lagi sih sekarang. Jadi banyak kasus seperti itu sih Mbak. Jadi intinya ya di sini bisa dibilang bahwa Mbak Monica ini terus semangat ya. Iya. Untuk kita membuat satu gerakan nasional. Betul. Khusus untuk masalah kemiskinan, apalagi kalau kita lihat kan permasalahan yang paling krusial adalah bayi-bayi yang telantar. Iya. Ya. Di tahun 2020 sekarang ternyata Mbak Monica sudah berhasil untuk memuliakan lah kita sebutnya. Sekitar 12 bayi ya. Dan alhamdulillah saya sudah lihat sendiri tadi betapa sehat, betapa bahagia. Yang paling penting ya membuat mereka bahagia, karena bukan hanya susu yang menjadi masalah, mereka kasih sayang. Betul. Nah Mbak, boleh nggak sih aku tahu kalau latar belakang mereka sampai menyerahkan kepada Mbak Monica tuh apa ya? Kan orang kaya banyak ya di Republik ini. Tapi kenapa ya Mbak Monica? Apa karena dari awal bayi pertama Mbak Monica terlalu open sehingga dari mulut ke mulut? Apa mereka satu sama lain kenal gak sih ibu-ibunya nih? Malah nggak ada yang kenal Mbak. Iya, kok kenapa ke Mbak Monica ya? Nah kalau banyak nih pertanyaan juga situ, why me kan gitu. Iya kan orang kaya banyak lah ya mungkin gitu. Yang jiwa sosial juga banyak gitu. Itu yang juga jadi pertanyaan suami saya ke saya. Orang-orang sekeliling saya juga, orang-orang dekat saya termasuk kakak saya lah, saudara saya. Kok ke kamu sih kan gitu. Itu semua buat saya itu seperti kayak misteri ilahi. Jadi pada saat saya itu kayak bukan ngeluh, saya kayak kalau bahasa Jawa kayak nyambat gitu ya. Saya tuh ngomong, ya Allah, kenapa sih bayi dibuang? Kenapa nggak bayi itu dititipin aja ke saya? Jadi itu pada sebelum saat ketemu itu ya. Sebelum ketemu ini, pada saat saya sholat tuh saya sempet ngomong seperti itu. Kenapa sih kok Allah nggak mempertemukan bayi-bayi itu ke saya gitu? Kenapa harus dibuang? Kenapa saya ngeliat di berita bayi itu mati? Kan seperti itu Mbak. Kasusnya banyak sekali pada saat itu. Tiba-tiba beberapa hari setelah saya ngomong curhat lah istilahnya, saya sama Allah curhat, kok ada yang WA ke saya. Kalau saya tanya, dia dapat nomor WA saya dari mana juga bingung, kecuali kalau di IG saya atau apa itu tertera, itu kan nggak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi dapat dari mana nih? Nah itu yang sampai sekarang itu misteri ilahi buat saya, dan saya tidak pernah menanyakan kepada dia dapat WA saya dari mana. Jadi itu doa terjawab ya? Itu doa terjawab. Makanya saya selalu percaya bahwa kalau kita punya niat baik, itu lebih baik kita curhat, teman-teman curhat kita ya cuma sejadah sama Allah. Udah, saya percaya itu.
Wow, ini benar-benar terjadi ya. Dan ini benar-benar dan bukan Sampai- cuma satu. Jadi jarak bayi pertama dan bayi kedua Mbak itu cuma 5 hari melahirkannya. Itu juga WA langsung. Semuanya WA ke saya. Jadi Padahal bukan mereka satu saya sama lain nggak kenal, nggak ya? kenal. Dan di kota yang berbeda. Jadi bayi pertama lahir, 5 hari kemudian bayi kedua lahir, nggak lama kemudian bayi ketiga. Jadi apa? Mbak? Jadi kayak begitu dan hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Ya, ini seru banget tapi kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak menghadirkan, boleh ya Mbak? Boleh. Kayaknya biar kita tahu apa sih yang melatar belakangi ibu-ibu muda ya, rata-rata kan Iya. ibu muda yang akhirnya mereka dengan pasti juga ada dilematis dalam dirinya, tapi mereka harus menyerahkan kepada Iya. Mbak Monica karena mereka percaya, trust ya kepada Mbak Monica. Boleh ya kita panggil? Coba kita mau atau supaya enggak? mereka cerita sendiri ya. Iya. Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu dari ibu muda yang dengan sangat terpaksa, saya yakin banget itu pasti juga perang batin ya sebelum menyerahkan buah hatinya kepada Ibu Monica. Tapi saya juga pengen sedikit bertanya kepada, saya sebut aja Mbak, siapa ya Mbak ya? Mbak aja ya. Mbak, maaf nih, mungkin harus sedikit mengulas tentang masa lalu Mbak ya. Mbak ini kan usia masih muda Mbak gitu, tapi akhirnya harus mempunyai buah hati dan akhirnya harus melepaskan buah hati kepada orang yang mungkin baru Mbak kenal pastinya ya dengan Ibu Monica. Apa sih Mbak yang melatar belakangi kok senekat itu gitu? Kan mengandung 9 bulan tuh pasti timbul dong Mbak rasa sayang sama si kecil ini. Kenapa Mbak? Tadinya sih sebelum tahu Bunda Monica, saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakuin ke depannya sama si bayi yang saya kandung. Tapi begitu ngeliat di YouTube, itu langsung, oh ini kayak, yaudah kan saya titipin aja di Bunda Monica gitu. Mungkin kalau dengan saya titipin di Bunda Monica, ini anak bisa lebih baik daripada sama saya gitu. Jadi itu aja sih yang waktu itu di pikiran saya kayak, ini udah jalannya Allah juga nih, oh ada Bunda Monica. Akhirnya saya hubungin lewat DM Instagram. Tapi kan sebetulnya ada beberapa orang juga yang concern ya sama bayi-bayi yang tidak diinginkan oleh orang tua. Kenapa mesti Mbak Monica? Karena pada saat itu saya lihatnya Bunda di TV pun kebetulan saya lihatnya Bunda pada saat itu ada di infotainment di salah satu TV. Saya lihatnya Bunda, saya cari, akhirnya ketemu YouTube-nya, terus saya cari IG-nya, saya DM Bunda, alhamdulillah dibalas sama Bunda. Langsung dibalas. Oh itu yang buat Mbak yakin ini serius nih. Terus Bunda pas saya bilang saya belum periksa, Bunda langsung transfer saya sejumlah uang untuk saya USG dan periksa kandungan. Itu yang makin bikin saya yakin kalau anak saya pantas titipin sama Bunda gitu. Oh jadi dari awal nih Mbak udah minta tolong sama Bu Monica untuk Bunda tanya udah pernah periksa, saya bilang belum pernah. periksa kandungan. Iya, periksa kandungan. Akhirnya Bunda transfer uang, akhirnya saya periksa kandungan saat itu juga. Mbak ini ceritanya kenapa Mbak sampai sedemikian bisa hamil, nggak ada yang bertanggung jawab selain Mbak sendiri. Apa ceritanya Mbak kalau boleh saya tahu? Pas saya hamil itu laki-laki itu langsung udah pergi. Ternyata dia punya istri. Dia punya istri. Padahal saya sama dia nikah siri. Saya nggak tahu kalau pastinya dia udah punya istri karena dia nggak bilang. Pas saya bilang hamil, tahu-tahu dia hilang. Terus ternyata saya cari-cari tahu dia punya istri. Dan sampai saat ini udah nggak ada kabarnya lagi. Tapi kan Mbak masih muda Mbak. Mbak kan bisa kerja gitu. Kenapa mesti Mbak relakan? Karena posisinya ijazah saya juga masih ditahan di sekolah. Saya belum bisa tebus ijazah. Jadi saya nggak bisa kerja dan lain-lainnya. Makanya alhamdulillah ada Bunda, akhirnya saya percaya kalau Bunda bisa urus anak saya dengan baik. Nah gitu. Mbak ini ya istilahnya udah ikhlas ya. Ikhlas banget. Nanti kalau udah besar bayinya mau diasuh lagi apa udah? Udah, kayaknya enggak. Biar Bunda aja yang rawat anak saya. Nggak kangen Mbak? Enggak sih. Oh iya, apa karena Mbak kesel sama? Iya, kayaknya kesel juga sama yang menghamili saya. Jadi udah, jadi anak yang saya kasih udah saya nggak mau ada urusan lagi. Kayak gitu. Mbak Monica, ini apa ya kasus yang sebetulnya banyak banget terjadi ya. Banyak sekali. Dan saya rasa
saya juga agak heran ya. Tadi kan Mbak Monica bilang doanya Mbak Monica tuh benar-benar didengar sama Allah sehingga bisa langsung ini ibu ini di mana, Mbak Monica di mana, langsung tek kayak ada ikatan gitu ya. Iya. Itu gimana Mbak menurut Mbak? Apakah Mbak ikhlas ke depannya? Ini kan akan banyak kasus seperti ini. Takut nggak sih suatu saat nanti orang akhirnya jadi kayak modus gitu. Ah udah deh hamil aja yang nanti Bunda Monica gitu. Kira-kira gimana Nah Mbak Monica? sekarang ini sudah mengarah ke situ gitu Mbak. Jadi saya sampai takut buka DM saya sendiri karena rata-rata bukan hanya saya sekarang, jadi admin juga kan anak-anak ini sekarang mereka juga punya IG. Jadi baby ini punya IG dan kita juga kalau khusus di baby ini kan khusus aktivitas dia. Jadi misalnya orang tua yang menitipkan bayinya ke kita untuk kita asuh ini kan mereka juga bisa lihat. Oh anaknya sekarang udah bisa apa. Nanti kita takutnya selalu di IG ini bayi gitu babies. Itu juga banyak Mbak. Maksudnya yang bukan hanya mereka ingin menitipkan, banyak juga keluarga yang mencari tahu kalau seandainya ada bayi yang mau dititipkan lagi gitu. Saya bersedia lo ngasuh, itu juga ada kata saya. Tapi yang lebih banyak yang ingin menitipkan banyak sekali Mbak. Wow. Oke guys, jadi aku mau bicara lagi lebih dalam lagi tentang sosok Monica Angel ini. Akhirnya namanya Monica Angel ya. Iya. Tapi pantaslah disematkan kepada Ibu Monica. Aku setuju banget dan terima kasih banget ya Mbak ya atas kesediaannya kita wawancara. Mbak Monica kita ngobrol lagi ya nanti boleh, ya. boleh. Oke. Jadi jangan kemana-mana guys, tetap di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Guys, kembali lagi aku sama Monica Angel. Mbak pengen nanya ya. Mbak katanya kan pernah menemani ibu yang dari awal udah pingin banget menyerahkan bayinya sama Mbak Monica. Kemudian menemani melahirkan pada saat itu proses bersalinnya. Apa sih yang ada dalam perasaan Mbak gitu loh? Menemani orang yang baru dikenal, bukan saudara, tapi kayaknya punya tanggung jawab banyak banget gitu loh sekarang. Itu gimana rasanya Mbak? Seneng, bangga, atau kok jadi beban gue sih? Atau gimana sih sebenarnya Mbak perasaan seorang Monica Angel gitu? Apa ya Mbak ya, buat saya pribadi sih seperti saya merasa menjadi dia pada saat itu. Jadi pada saat pertama kan rata-rata nih Mbak ibu-ibu yang bayinya diserahkan kepada saya ini kan saya mengurus mereka dari di dalam kandungan. Jadi cinta saya itu udah mulai tumbuh pada saat saya merawat dia di dalam kandungan. Jadi ada yang mulai dari 4 bulan mereka hamil tuh udah menghubungi saya, ada yang udah 7 bulan, ada yang udah 8 bulan. Jadi saya tidak pernah namanya menerima bayi yang udah lahir tuh dikasih gitu. Jadi selama ini saya mengurus mereka tuh dari mereka Dari hamil, janin ya? dari janin di dalam kandungan. Bukan cuma bayi itu tanggung jawab saya, tapi akhirnya tanggung jawab saya itu untuk mengurus dia makan, ibu itu makan. Jadi udah seperti apa ya Mbak ya, cintanya saya itu bukan cuma ke anak itu, tapi juga ke ibunya. Jadi saya merasa apa yang terjadi kalau itu terjadi pada saya. Jadi Mbak memposisikan kalau saya jadi ibunya dengan keterbatasan dan permasalahan yang complicated iya. itu, akhirnya Mbak rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran, uang dan lain sebagainya. Itu yang saya kerjakan selama ini tuh seperti itu Mbak. Jadi apa ya? Jadi udah bonding antara saya dengan anak itu udah terjadi itu pada saat mereka di dalam kandungan. Karena saya bukan hanya membantu untuk periksa kan Mbak, bukan cuma periksa, terus nanti ada yang namanya vitamin, terus ibu itu untuk makan sehari-hari. Belum kalau ibu itu ternyata harus ngontrak, itu juga uang kontrakannya juga saya bantu sampai dengan lahir. Wow. Jadi total biaya berapa nih? Kan dari tahun 2020 awal Februari sampai sekarang November nih guys. Boleh tahu nggak? Maksudnya total Semua 12 bayi musim melahirkan, Aduh. vitamin. Pasti Mbak ngitung dong, nggak mungkin lah. Enggak, pasti berapa? tapi terus terang gitu Mbak, saya tuh tidak pernah menghitung apa yang udah saya keluarkan. Really? Iya. Jadi banyak gitu maksudnya orang di sekeliling saya juga coba sebulan tuh sebenarnya berapa sih gitu. Kan mereka juga pengen oke deh susu gitu Iya. mereka bilang. Jadi susu misalnya minggu ini Mbak, minggu ini misalnya per minggu gitu karena anaknya udah 12, satu minggu itu bisa sekitar 5 juta lebih. Itu susu aja. Jadi kan sebenarnya gampang 5 juta dikali 4 misalnya 20 gitu. Tapi ternyata pada saat 5 juta itu kok kayaknya kurang ya gitu. Ini ternyata bayi yang bayi yang ketiga atau yang keempat ini susunya ternyata lebih banyak gitu. Jadi yang misalnya minggu pertama tuh 5 juta bisa minggu kedua tuh 5,3 gitu. Terus 5,7 belum vitamin. Terus belum pampers.
Terus perlengkapan dia muka, segala sabun, segala Belum apa. babysitter. Belum babysitter gitu. Jadi terus terang saya bukan tipikal orang yang berapa sih totalnya kayak gitu. Sebetulnya sih saya iseng-iseng mau tahu. Dianggarkan dong, Mbak. Dianggarkan, suami saya selalu bilang kayak gini, coba saya berapa sih anggarannya gitu. Tapi sampai dengan sekarang itu kalau saya bilang saya anggarannya segini, suami saya juga nggak kepingin tahu, oh ternyata biayanya gede ya, atau biaya ternyata segini gitu. Jadi tipikal suami saya yang penting apa yang diminta untuk kebutuhan bayi, karena saya udah komit saya akan mengurus mereka, yaitu yang dilengkapi sama suami saya. Termasuk untuk berobat. Bayangin Mbak kalau berobat 12 bayi. Vaksin. Vaksin, iya, bisa bayangkan. vaksin. Wow. Kemarin kita baru vaksin 12 bayi. Jadi ini 12 bayi ini benar-benar semua keuangan dari suami ya. Iya. Wow. Wow, ini luar biasa nih. Jadi aku udah speechless banget ya guys. Maksudnya biasanya belum tentu loh suami kita mengizinkan kita untuk mengurus anak lain di luar anak sendiri dengan perintilannya. Belum nanti komitmen ke depannya. Ini kan komitmen seumur Iya, hidup ya betul, Mbak. betul. Tapi aku pengen tahu ya, pernah nggak sih ada situasi yang sentimental banget pada saat menemani mereka atau menerima bayi gitu yang Mbak tiba-tiba ngerasa kok gue sedih banget ya menerima bayi yang ini, apa karena backgroundnya, apa karena keadaan bayinya atau apa? Kan pasti adalah situasi yang seperti itu Mbak. Masing-masing bayi yang diserahkan kepada saya itu kan mereka biasa berumur paling tua itu 2 hari atau 3 hari. Biasanya ada yang lahir udah bunda bawa, itu ada. Jadi ada sebagian juga ibu yang dia udah nggak mau lihat, pegang anaknya kadang-kadang udah nggak mau karena mungkin beberapa alasan gitu. Jadi saya tuh tidak pernah Mbak yang bertanya, ini kenapa, ini anaknya siapa, ini apa gitu. Karena itu saya, kalau ada orang yang bertanya kepada saya, ada nggak ibu yang ingin menitipkan bayi lagi, saya mau dong, saya mau ngurus. Nanti kalau misalnya ada, terus ada pertanyaan seperti ini lagi kelanjutannya biasanya Mbak, ini backgroundnya kayak gimana nih? Itu yang selalu saya nggak mau. Kalau kalian mau ngurus, cintai dia apa adanya. Ini bayi, background itu kan masalah background orang tua. Kan kita suka pengen tahu genetik. Nah, Takutnya nanti dia ada genetik misalkan apa Iya. gitu. Mbak nggak ada ketakutan itu sama suami? Dengan 12 bayi kita nggak tahu, misalnya Betul. bibit, bebet, bobot, orang kan kadang-kadang Iya. pemikirannya seperti itu gitu. Gimana Mbak? sama sekali. Jadi gini Mbak, kadang-kadang orang tuh juga bertanya kepada saya gitu, 12 bayi dengan 12 latar belakang yang beda loh Ninik gitu. Biasanya teman-teman saya, gila ya lo gitu, mereka tuh gitu. Gue aja kadang-kadang satu aja gue, waduh ini golongan darahnya apa-apa. Ya biasa itu normal sih Mbak kayak gitu. Cuman buat saya karena niat saya itu tuh memang menolong dari awal, saya tuh terima bayi itu apa adanya. Jadi selahirnya mau bentuknya kayak apa, yang itulah yang saya terima. Oh jadi Mbak nggak seleksi harus cakep? Enggak ada, dan kok ya cakep-cakep semua Oh gitu. ya, Saya juga oh iya kebetulan- karena Mbak nggak nyari ya, beda ya. Iya. Ini dia menyerahkan, tapi Dia Mbak menyerahkan. tidak ada Dan kualifikasi ya. nggak ada sama saya kualifikasi. Saya nggak pernah tahu, misalnya saya kan ketemunya kadang-kadang pada saat dia melahirkan. Setelah, jadi sebelumnya saya nggak pernah ketemu. Hanya ada beberapa bayi yang memang saya sempat ketemu dengan ibunya, ada sebagian yang memang di rumah saya gitu. Jadi saya ngurusnya betul-betul di rumah sampai dengan dia lahir. Itu ada, tapi kan ada yang saya hanya ketemu pada saat dia lahir karena dia pengen banget ketemu saya. Gitu. Jadi saya datang terus bayinya langsung diserahkan kepada saya. Tapi aku masih penasaran loh Mbak Monica. Masa Mbak Monica nggak pernah menitiskan air mata begitu ada ibu yang misalkan cuek main tinggal gitu? Mbak Monica yang sedih apa gimana sih Mbak ngelihat berbagai macam latar belakang, cara mereka memberikan kan beda-beda itu story-nya iya. kan? Jadi yang buat saya merasa ya Allah, ternyata apa yang saya dengar dari mereka itu Pak, itu seperti sinetron yang suka kita tonton. Oh ternyata gini ya ada. Jadi yang kayak tadi. Iya betul, salah satunya kan Mbak. Nah kadang-kadang saya merasa, saya juga bicara gitu ke suami saya kalau saya lagi berdua gitu di kamar, saya juga bilang, sayang ternyata itu yang sinetron itu bener ya, ada gitu loh. Dan saya mengalami ini, kalau dibikinin buku udah, waduh bukunya udah berseri-seri. Suatu saat yang saya tadi Mbak Vena tanya, yang saya ikut menemani, itu dimana saya itu merasa bahwa ya ampun ini seperti anak saya sendiri yang saya menemani dia proses persalinan. Jadi dia yang teriak-teriak, bunda sakit gitu kan. Kamu mesti bisa, ayo kalau kamu sayang sama anak ini, kamu sayang sama bunda ya pada saat ngeden itu. Dan saya di sampingnya. Jadi Mbak yang megangin. Jadi Saya megangin, saya di sampingnya, saya meluk dia. jadi ibunya si anak yang melahirkan itu nggak ada Nggak malahan. ada dan nggak tahu. Dan nggak tahu. Jadi anak ini anggap saja udah tidak diurus sama keluarganya. Jadi dia lahir dari keluarga yang akhirnya tidak mengurus dia.
Terus akhirnya dia kenalah dengan seseorang yang dipikir dia itu laki-laki itu adalah baik gitu. Dia berikanlah segalanya, ternyata malah mengecewakan dia. Hanya dia carilah sosok seorang ibu. Jadi sampai sekarang itu ya manggilnya ya bunda. Luar biasa ya. Ini baru sekali ini sih aku dengar bahwa kisahnya Mbak Monica itu benar-benar luar dalam ya ngurusnya ya, bukan hanya bayinya saja ya, tapi termasuk permasalahan dari awalnya ya. Jadi Dan mereka ibunya. banyak sekali yang memang sudah dibuang oleh keluarga Banyak pada Mbak. saat menghadapi mereka hamil di luar nikah, itu yang untung mereka nggak bunuh diri ya. Nah itu yang saya juga two thumbs up lah ke mereka bahwa saya sempat bertanya sih Mbak, ada nggak sih Atau kamu buang sembarangan gitu ya. Jadi saya sempat bertanya pada saat itu, ada nggak keinginan kamu pada saat kamu tahu hamil, Iya. kamu ditinggal sampai menghamili kamu, terus kamu ada punya pikiran mau saya aborsi gitu? Sama sekali bunda nggak ada. Itu yang saya hebat. Padahal kan di zaman sekarang ini kalau mau pintas ya udah gugurin aja selesai Atau gitu. lahir buang. Lahir buang, iya. Dan mereka tuh tidak punya biaya sedikit pun Mbak masalahnya. Emang benar-benar. Bener-bener tidak punya biaya, bahkan untuk makan aja dia waktu itu sempat fotoin ke saya, bunda saya boleh nggak minta duit 100.000 aja, sampai 100.000 loh Mbak. Saya buat apa? Saya bilang gitu. Saya belum makan nasi dari tadi pagi. Jadi dia hanya foto telur rebus 2, tapi dia nggak punya nasi. Masya Allah. Itu lagi hamil. Itu lagi hamil. Wow, jadi Seperti ini itulah potret sebagian. potret ya. Jadi kalau kita memang berlebih rezeki kita ya guys ya, ada baiknya kita memang benar-benar meluangkan waktu mumpung kita masih dikasih umur ya Mbak Betul. Monica untuk melakukan hal-hal baik. Saya yakin Mbak Monica ini kalau menjadi sosialite juga sangat-sangat bisa ya. Tapi sekarang memilih jalur untuk terus konsisten menjadi orang yang sangat empati terhadap permasalahan orang lain. Which is itu sebenarnya kan permasalahan orang lain ya Mbak Betul, ya. iya. Pikirin pusing amat gitu ya. Pusing. Mana anak juga udah 4 Udah gitu ya 4. Mbak. Tapi setelah semua ini arti cinta buat seorang Monica apa sih? Cinta. Cinta itu buat saya itu sesuatu rasa yang paling dalam. Kalau buat saya, cinta itu dimana kita bisa mengorbankan semuanya untuk orang yang kita cintai. Jadi rasa anugerah yang Allah kasih cinta itu, dimana masing-masing orang kan pasti kadar cinta itu kan beda-beda ya Mbak ya. Tapi buat saya pribadi, kalau yang namanya kita udah jatuh cinta, itu udah buat saya tuh suatu rasa yang paling dalam, yang dimana sih bisa berkorban untuk orang yang kita cintai. Kesimpulannya Mbak cinta sama 12 bayi. Cinta. Kalau saya disuruh pilih seperti tadi Mbak Pena mungkin sempat tanya ke anak saya siapa sih bayi favorit, dia pun tidak bisa memilih siapa gitu. Jadi dan satu pun pesan dari suami saya pada saat itu, pada saat bayi itu makin bertambah Mbak, suami saya tuh cuma bilang gini, buat saya yang namanya materi uang, suami saya bilang insya Allah saya bisa penuhin, kalau untuk susu untuk apa bisa insya Allah kata suami saya. Tetapi yang harus kamu janji kepada saya, itu suami saya bilang ke saya, bahwa kamu harus bisa mencintai bukan hanya ke-12 bayi ini, tapi kamu harus bisa membagi cinta kamu yang adil untuk saya dan keempat anak kamu, ditambah 12. Kalau kamu bisa janji itu kepada saya, lakukan yang terbaik. Itu pesan suami saya. Wow. Itu idealnya sebuah keluarga ya Mbak Monica ya. Dimana tugas suami dijalankan dengan keikhlasan dan istri juga. Aduh Mbak Monica, aku pengen banget cerita lebih banyak, tapi guys ini waktu juga udah hampir setengah hari aku di rumahnya Mbak Monica. Terima kasih Mbak Monica, Sama-sama, Mbak sukses. Pena. Sama-sama. Ada kata-kata terakhir untuk ke-12 baby, siapa aja namanya? Coba nanti siapa tahu, ini kan jejak digital nggak bisa dihapus ya Mbak. Iya. Mereka besar, mereka tahu kisah mereka, mereka tahu siapa angel yang sesungguhnya. Boleh nggak Mbak? Untuk Monica's Angels, 12 malaikat kecil ayah dan bunda, mulai dari yang pertama bunda akan sebutkan, mulai dari kakak Bianca, ada Mas Tristan, yang ketiga Scarlett, yang keempat ada Sheika, ada Dallas, ada Beverly, setelah Beverly ada Radeska, ada Alvino, ada Maura, dan yang ke-10 itu Freya, yang ke-11 ada Baby L, yang terakhir ada Maggie. Ke-12 malaikat kecil bunda, saya selalu sebutnya malaikat kecil Pak Pena. Bunda dan ayah berpesan kepada 12 malaikat kecil bunda, walaupun bunda bukan ibu kandung kalian dan ayah bukan ayah kandung kalian, tapi semenjak bunda menggenggam kalian, menggendong kalian di pangkuan bunda, semenjak itulah kalian menjadi anak-anak bunda dan ayah. Tumbuh besarlah kalian, jadilah anak yang soleh dan soleha,
Kalian harus tahu bahwa cinta itu bukan hanya cinta dari ibu kandung kalian, tetapi cinta yang kalian dapatkan di keluarga kita adalah cinta yang sesungguhnya, karena cinta itu adalah cinta tanpa batas. Itulah pesan buat ke-12 malaikat kecil saya, Mbak. Gitulah guys, aku bisa merasakan apa yang Mbak Monica rasakan. Karena kita dipilih sama Allah ya Mbak Monica, masih diberi kesehatan, masih diberikan umur, masih diberikan rezeki yang banyak untuk bisa terus mensupport anak-anak itu. Dan pesan saya kepada semua calon-calon ibu, kalian harus benar-benar merasa siap mentalnya sebelum memulai suatu hubungan, supaya tidak ada lagi bayi-bayi yang tidak berdosa yang akhirnya tidak bisa terselamatkan. Sekali lagi terima kasih, Sama-sama, Mbak kita Vena. sama-sama berjuang ya Mbak Sama-sama ya. berjuang. Dan juga buat semuanya, termasuk Fania dan juga semua Monica's Angel, kalian akan gede sama-sama kayaknya Iya. nanti. Sama, beda cuma 4 tahun gede, Mbak. Iya, Gede masih bisa sama. bersahabat dan bisa menjadi seseorang yang sukses nantinya dunia dan akhirat. Terima kasih Mbak Sama-sama, Monica, sama-sama. salam hormat untuk suami, Sama-sama, untuk Mbak anak-anak Vena. semua. Terima kasih guys yang udah menyaksikan podcast Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Kita sayang anak saya kita sendiri loh. Padahal di luar sana banyak nih bayi-bayi yang seharusnya bisa kita urus, kenapa nggak itu aja? Itu gimana caranya? Tuh suami saya pada saat itu sekitar bulan Januari lah Mbak, awal-awal. Nah tiba-tiba pada saat saya gimana ya caranya? Kalau orang invest pasti kan repot. Mesti begini, padahal